Nah itu tadi ya, suara yang timbul dalam bak kopling itu untuk prediksi sementara itu ada di bagian karet hose koplingnya yang sudah mengeras dan juga oblak ya teman-teman. Nah biasanya kita mengeceknya itu kita sambil menekan-nekan tuas koplingnya, kadang hilang kadang bunyi ya. Bagi yang peka telinganya itu pasti nanti akan kedengaran ya suaranya, apakah dari karet hose koplingnya yang sudah benar-benar minta ganti ya teman-teman. Nah sebelumnya kita lanjut, kita mau membuka dulu untuk di bagian dek samping kanan di sini. Di situ ada 3 baut, depan, belakang, sebelah kanan, dan atas dan juga yang bawah. Kemudian kita akan tinggal tarik saja untuk di bagian covernya seperti ini sebelum kita melakukan proses berikutnya. Nah selanjutnya kita lepaskan dulu untuk di bagian knalpotnya ya, kita turunkan dan kita simpan. Oke seperti ini. Dan langkah berikutnya kita mau mengetap dulu untuk olinya ya, karena ini mau dikonfirmasi dulu apakah nanti sekalian ganti ataukah dipakai lagi ya, mengingat ini motor perjalanan jauh, biasanya itu pelanggan masih fanatik dengan merek oli ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Oke setelah kita tap seperti ini, kita tunggu sampai selesai. Langkah berikutnya kita mau proses pelepasan untuk bagian bak koplingnya ya. Kita lepaskan dulu satu persatu untuk bagian kickstarternya menggunakan kunci shock 12, ada juga yang 13 ya, di situ berbeda-beda. Langkah berikutnya kita mau melepaskan dulu untuk bagian bostek depan ya. Itu menggunakan kunci shock 12 ya boleh, kemudian kunci kurung 12 boleh. Pada intinya kita mau melepaskan bostek depannya dulu ya sebelum kita melanjutkan ke proses pembongkaran untuk di bagian bak koplingnya teman-teman. Nah jadi seperti ini, kita tunggu sampai selesai untuk di bagian proses pembongkaran bostek depannya ya. Nah setelah terlepas untuk di bagian bostek depannya, kita mau melepaskan dulu untuk tali koplingnya ya, atau nepel koplingnya seperti ini. Kita kendorkan dulu, kemudian langkah selanjutnya kita mau melepasnya untuk ke bagian sturnya ini ya. Nah jadi kita tinggal jungkit tuasnya menggunakan kunci Inggris seperti ini, dan kemudian kita langsung lepaskan untuk di bagian nepelnya ya. Hati-hati di situ karena nepelnya sudah gantian ya, itu biasanya nyocok di tangan teman-teman. Oke seperti ini langkah pelepasannya. Langsung saja kita eksekusi untuk di bagian bak koplingnya ya. Kita keliling itu buka menggunakan impact, menggunakan kunci shock 8 seperti ini ya. Untuk mempercepat pekerjaan kita menggunakan impact teman-teman. Oke jadi seperti ini, kita lepaskan keliling ya, kemudian kita jungkit untuk di bagian tuasnya. Tuh kan masih ada olinya yang meluber kemana-mana ya, dan disitu kita siapkan juga ya di bawah, di wadah bawahnya teman-teman. Oke langkah selanjutnya kita mau cek dulu di bagian suaranya. Nah ternyata benar ya, untuk dugaan sementara di sini ada di bagian karet hose koplingnya yang sudah mengeras dan juga kocak ini tentunya ya. Tuh coba perhatikan seperti ini. Oke, kita tinggal goyang-goyang depan kanan ya, depan belakang kanan dan kiri teman-teman. Oke jadi seperti ini untuk proses analisanya. Langkah selanjutnya kita langsung eksekusi untuk di bagian pompa olinya atau filter pompa oli. Itu ada baut 3 ya, obengan. Di situ kita lepas ya, di situ juga ada olinya di dalamnya ya. Oke kita menggunakan kunci mur mahkota, kunci shock mahkota depan belakang, kita tinggal tarik ya untuk dibongkar kopling. Langkah berikutnya kita mau melepasnya untuk di bagian kelingan hose koplingnya. Tuh untuk bekasnya sih itu memang sudah pernah diganti teman-teman ya, mungkin ya akibat daripada pemakaian yang jauh dan juga sering terkena beban berat, itu biasanya memang sering salah teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita mau berundat dulu untuk di bagian paku kelingnya. Nah, seperti ini kita ratakan dulu. Sebetulnya sih kalau saya masih belum ada bekas perundaan, itu biasanya masih saya bor ya. Tapi semuanya itu tujuannya sama, yaitu untuk membuka penutup bagian karet hose koplingnya. Nah jadi seperti ini, kita tinggal pukul-pukul juga, ada keempat sisi pas. Tuh coba perhatikan ya, untuk di bagian karet hose koplingnya itu memang bener pernah dibuka ya, cuman ini enggak diganti. Sepertinya ini memang hanya diganjel saja ya. Jadi seperti ini ganjelnya menggunakan amplas ini sepertinya ya. Nah jadi makanya untuk kondisi karetnya memang sudah mengeras teman-teman ya. Oke jadi seperti ini, dan kita mau melakukan proses penggantian
ganjil lagi, nanti juga akan timbul suara nantinya. Di situ sudah dapat untuk di per penahannya ya. Untuk kalau di karetnya itu juga dapat pirnya, kemudian kita pasangkan tuh kan. Kalau karetnya yang bagus itu pasti ngepres teman-teman ya, pasti pas itu. Nah, untuk karetnya bebas ya teman-teman, pakai merek apa, tentunya merek yang bagus ya, jangan yang nggak ada mereknya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita pasangkan semuanya, kemudian kita langsung saja melakukan proses pengelingan kembali ya. Nah ini adalah proses pengelingan ini memang benar-benar membutuhkan proses kesabaran ya. Jadi karena itu nanti akan kita pipihkan untuk di bagian ujungnya, jadi pengelingannya itu bisa kencang dan nggak obat lagi ya. Oke, untuk prosesnya itu seperti ini ya, agak ribet, cuman masih bisa kita tangani teman-teman ya. Nah, jadi kita seperti ini, siapkan dulu tatakannya di bagian bawah menggunakan big pen setang. Nah, ini kita masukkan semuanya, jadi semuanya itu harus dimasukkan dulu, takutnya nanti kalau satu itu langsung dikencangkan, nanti yang lainnya itu bakal sulit masuk teman-teman. Nah jadi seperti ini, kita pipihkan dulu sedikit, yang penting semuanya masuk dulu ya, untuk mengantisipasi melencengnya setiap lubangnya. Oke, kita pipihkan dulu menggunakan palunya nggak usah terlalu besar ya, cukup yang kecil saja, tapi kan nanti bisa akan mempercepat proses pemipihan. Kalau terlalu besar nantinya juga akan resiko kita malunya kena giginya ya, akhirnya timbul suara. Nah di situ caranya sih seperti ini. Awalnya sih saya mau melakukan proses pengepresan dengan alat pres ya, dengan dongkrak. Cuman karena di sini paku kelingnya itu dimensinya itu terlalu kecil, jadinya melengkung ya, nggak bisa penyet untuk di bagian ujungnya, malah jadinya dia melengkung. Nah, kita cek dulu seperti apa. Kalau kelas netgram, pokoknya yang jenis paku keling itu agak besar itu masih bisa ya. Jadi hasilnya nanti kalau di press itu bisa lebih bagus ya, hampir mirip aslinya. Ya tujuannya sih sama ya, tujuannya sama untuk mengiling ya. Tinggal kita nanti akan merapikannya lagi ya, meskipun kita menggunakan palu. Tuh kan kalau kita press seperti ini dia akan melengkung. Nah pada akhirnya kita mau melakukan pemipihan dengan menggunakan palu saja ya teman-teman ya. Di sini kalau terasa sangat panjang di bagian lebihnya ini, kita bisa tinggal potong saja sedikit ya, jadi nanti pada saat proses pemipihan itu enggak terlalu lama ya. Nah jadi palunya itu kita menggunakan palu konbi teman-teman, seperti ini. Nanti pada saat pemipihannya itu palunya dibalik teman-teman. Nah karena ini videonya dipercepat, mungkin agak nggak terlalu jelas ya, pada intinya itu seperti ini prosesnya. Oke, kita keling untuk keempatnya, semuanya itu kita palu semuanya ya, sampai pipih, sampai nggak ada goyang lagi. Kalau masih ada yang goyang, kita tambahi lagi untuk proses pemipihannya menggunakan punggung yang datar. Kalau untuk mempercepat pemipihan itu kita menggunakan punggung yang lancip itu ya. Nah jadi seperti ini. Oke, kita palu semuanya ya. Nah jadi aman, yang terpenting itu adalah jangan sampai kita memukul di bagian giginya ya, dan juga tatakannya di bagian bawah itu harus pas teman-teman ya. Nah oke, langkah berikutnya kita langsung saja melakukan proses pemasangan ke mesinnya teman-teman ya. Kita nggak sabar untuk menunggu bagaimana hasilnya, apakah nanti masih kasar atau sudah halus. Nah tentunya saya yakin dapat. Oh ya teman-teman, proses pemasangan bearing bagian belakang, bearing kopling itu harus di center ya, untuk di posisi seperti ini. Karena nanti kalau nggak di center itu biasanya bearing itu akan goyang dan akan menimbulkan bunyi itik-itik gitu ya, kadang hilang kadang bunyi seperti itu. Oke, langkah selanjutnya jangan lupa kencangkan untuk di bagian mur pompa olinya teman-teman, seperti ini ya. Kita pasang lagi untuk mur filter olinya, di situ ada 3 baut, harus kencang di situ ya, karena di situ nanti proses pemfilteran oli sebelum masuk ke di bagian setang. Nah, jadi kalau nggak terlalu kencang nanti akan nggak bisa maksimal pada saat pemfilteran oli yang masuk ke setang ya, sehingga nanti akan mempengaruhi umur daripada setang itu sendiri. Nah yang saya maksud itu tadi ya, jadilah ini itu
harus disenter, karena ini lupa nggak di video ya, cuman ini sebelum pemasangan itu memang benar-benar saya senterkan ya. Nah, Versa CBR itu memang harus disenter untuk di bagian pemasangan lahar koplingnya. Oke, jadi seperti ini kita pasangkan lagi untuk di bagian bak koplingnya, kita kencangkan semuanya, jangan lupa dudukan kabel koplingnya di situ bagian atas itu ya, kita keliling semuanya, pasangkan sampai selesai. Untuk jasanya bebas teman-teman ya, untuk jasanya bebas, setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di sini untuk jasanya sendiri itu sekitar 50.000 sampai 55.000, itu sudah plus ngeling karet koplingnya, dan dari harga part karet koplingnya itu sendiri ya. Nah, jadi seperti ini kita pasangkan lagi untuk kabel koplingnya dan juga nepelnya, kita tinggal kencangkan, pasangkan lagi seperti kita melepas tadi ya. Nah, jadi kita kencangkan semuanya, juga kita setel dulu untuk di bawah, kemudian nanti kalau kurang-kurang sedikit itu kita bisa setel di bagian atas. Kita pasang untuk di bagian kickstarternya, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya, dan hasil akhirnya itu seperti apa. Jangan lupa untuk knalpotnya itu dipasang juga teman-teman ya.